Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita semua hari ini, tetaplah bersyukur dan bersukacita selalu. Karena penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bertumbuh Menjadi Besar. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih juga untuk berkat yang tercurah untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat beribadah di gereja yang ada di kota Cilacap, saya senang mendapati jemaat gereja itu bertambah jumlahnya. Selesai ibadah, teman saya yang sebagai gembala di gereja itu bercerita, jemaat bisa bertambah karena satu tindakan kecil yang dilakukannya, yaitu mengobrol dengan seorang bapak saat mereka makan di warteg. Dari obrolan itulah terjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Bapak ini kemudian mau belajar Alkitab dan akhirnya mau dibaptis juga. Setelah menjadi Kristen, keluarganya melihat ada banyak perubahan positif terjadi dalam hidupnya bapak ini. Dan mereka pun, keluarga itu akhirnya turut belajar Alkitab dan dimenangkan. Ada lebih dari 6 orang dari keluarganya yang dimenangkan saat itu. Dan terus gereja itu bertumbuh. Saudaraku, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditanam seorang petani di ladangnya. Biji ini adalah biji yang terkecil, namun biji sesawi bisa tumbuh menjadi semak-semak yang begitu besar sehingga tampak seperti pohon. Kalau tanaman sesawi itu sudah tinggi, maka burung-burung mengira bahwa semak ini adalah pohon dan mereka bertengger di dahan-dahannya. Dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan Allah mungkin kecil pada awalnya, tetapi kelak dapat berkembang menjadi besar. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus dalam perumpamaan kerajaan surga. Mari kita merenungkan bersama. Yang pertama, sesuatu yang besar bisa dimulai dari yang kecil. Yesus menggunakan ilustrasi begitu sederhana dan mudah dipahami. Biji sesawi walaupun kecil dan tidak terlihat atau tidak bernilai itu berpotensi tumbuh menjadi pohon yang besar dan memberikan ruang hidup bagi banyak makhluk lain.
Ini menggambarkan bahwa kebesaran itu dapat dimulai dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana. Yang kedua, kesetiaan sebagai kunci untuk bertumbuh menjadi besar. Fokus pada apabila sudah tumbuh. Pertumbuhan tidak terjadi secara instan, saudaraku. Dibutuhkan kesetiaan dalam prosesnya untuk menjadi lebih besar. Kita perlu tetap setia melakukan yang benar, walaupun dalam bentuk perbuatan kecil dan sederhana sekalipun setiap hari. Dan yang ketiga, buah kehidupan dihasilkan dari ketekunan menjalani proses. Ketekunan dalam perkara kecil seperti berdoa dengan rutin, melakukan renungan pagi secara rutin, melakukan perbuatan yang baik, dan pelayanan di dalam gereja juga di dalam kemasyarakatan. Hal ini dapat berbuah kebaikan yang besar dan berdampak bagi banyak orang. Ibarat pohon besar, hidup kita dapat menjadi tempat berlindung dan sumber berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk memiliki hidup yang bertumbuh dan menghasilkan buah, kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, refleksikan kesetiaan Anda. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, renungkanlah kesetiaan Anda dalam mengerjakan hal-hal yang kecil. Tuhan menghendaki, meskipun itu hal yang sederhana atau sesuatu hal yang kecil yang mungkin tidak berarti, Tuhan menghendaki engkau supaya mengerjakannya dengan segenap hatimu, dengan motivasi kerjakan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang kecil dengan sungguh-sungguh karena kita mengerjakan untuk Tuhan, maka Tuhan melihat motivasi yang benar dalam hidupmu. Misalnya dalam kehidupan berdoa kita, di dalam rutinitas kita membaca firman Tuhan, dalam melakukan perbuatan baik walaupun kecil, tetapi kita melakukannya dengan kontinu, dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan menumbuhkan hidup Anda bertumbuh semakin besar dan engkau akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan karakter dan juga komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita setia dalam hal-hal kecil seperti menepati janji, bertanggung jawab, menggunakan waktu dengan baik, menjaga ucapan dan juga tindakan kita, dan kita juga setia melakukan kebaikan kepada orang lain. Itulah hal-hal yang mungkin dianggap remeh, seperti menepati janji tadi. Sesuatu hal yang kecil, tetapi kita perlu melakukannya dengan setia. Kita menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita setia, maka Tuhan dapat mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Sebab ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, maka dengan berjalannya waktu, Tuhan akan semakin hari semakin menambahkan kepercayaannya kepada kita, karena kita dipandang sebagai pribadi yang setia. Ketika Anda setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberkati Anda dengan pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah yang indah dalam hidup Anda. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Mari kita baca Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
Saudaraku, tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu dan melayani sesama itu membutuhkan suatu kesempatan atau kemampuan yang besar. Kita mungkin membayangkan diri kita melakukan pekerjaan misionaris ke luar negeri, berkhotbah di depan banyak orang, atau memimpin organisasi Kristen yang besar. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kita tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk dapat melayani dengan setia. Kita dapat melayani Tuhan dan melayani sesama dalam setiap kesempatan kecil, kesempatan sederhana yang ada di hadapan kita. Apapun kesempatan yang ada, segera ambil, lakukan dengan setia, lakukan dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan hal-hal yang kecil yang bisa Anda lakukan dengan setia. Yang ketiga, percayalah pada janji Tuhan, saudaraku. Tuhan melihat dan menghargai kesetiaan Anda walau tidak terlihat besar. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan akan memakai kesetiaan Anda untuk hidupmu bertumbuh semakin kuat. Engkau akan terbang tinggi, engkau akan bertumbuh hidupmu, laksanakan pohon yang bertumbuh besar dan akhirnya akan menghasilkan buah yang besar di waktu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh janji. Alkitab dipenuhi dengan janji-janji, baik mengenai pengampunan, mengenai keselamatan, mengenai pemulihan, dan juga berkat. Percayalah kepada janji Tuhan, saudaraku. Percaya kepada janji Tuhan adalah dasar dari iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini berarti kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu setia dan mampu menggenapi firman-Nya. Setialah dalam menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Menunggu itu bukan sekedar berdiam tanpa melakukan usaha apapun. Menunggu dengan kesetiaan artinya kita tetap hidup sesuai kehendak Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan bertekun dalam iman meskipun belum melihat wujud nyata dari janji tersebut. Menunggu dengan setia bukanlah suatu tindakan yang pasif, melainkan sesuatu hal yang aktif yang kita lakukan. Ketika kita berakar dalam iman dan berakar dalam pengharapan kepada Tuhan, hidup kita akan diubahkan dan akan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang manis. Kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Ingatlah saudaraku, jangan remehkan hal-hal kecil, karena setiap tindakan yang dilakukan dengan setia dapat berdampak besar. Fokuslah pada proses dan tetaplah setia dan kerjakan dengan tekun. Tantangan dan masalah pasti ada, tetapi janganlah kita menjadi mudah menyerah dalam perjalanan pertumbuhan iman Anda. Percayalah pada kuasa Tuhan untuk memakai Anda menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
ketika engkau dijadikan saluran berkat bagi banyak orang, berarti Tuhan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Hidupmu akan terus bertumbuh menjadi besar dan engkau akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami merenungkan firman-Mu tentang biji sesawi yang kecil namun bertumbuh menjadi pohon yang besar. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan dalam perkara-perkara kecil dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami terpaku pada mimpi dan tujuan yang besar, tetapi melupakan pentingnya kesetiaan dalam keseharian kami. Kami tergoda untuk mencari jalan pintas, mengabaikan tanggung jawab yang kecil, dan berharap keajaiban yang besar terjadi secara instan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, atas ketidaktekуnan dan kurangnya kedisiplinan kami. Tuhan, hari ini kami memohon Roh Kudus agar Engkau membentuk hati kami. Ajarlah kami untuk menemukan sukacita dan makna dalam keseharian kami. Tuhan, bantulah kami untuk dapat melihat dan mengerti bahwa setiap tindakan kecil, setiap ucapan baik, setiap doa hening, setiap perbuatan yang jujur, dan setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus adalah batu-batu penyusun untuk hidup kami semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk setia pada janji-janji kecil, menjaga integritas kami dalam hal-hal yang sepele sekalipun, dan melangkah maju dengan teguh meskipun tantangan terasa tidak mudah. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau bekerja di dalam hidup kami, bahkan dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap ada dalam hidup kami. Biarkanlah kesetiaan kami, meskipun kecil, menjadi wadah bagi kasih dan kuasa-Mu yang dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis, yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Tuhan, jadikanlah kami seperti biji sesawi, meskipun kecil dan sederhana, namun dengan kasih dan penyerahan kami kepadamu, semoga kami bertumbuh menjadi pohon yang kuat, tempat bernaung bagi sesama, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap usahanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan-kesalahan kami kepada kami dan ajari kami jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan juga dengan beban berat yang ada. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik dan menyelesaikan dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar Anda menjadi saluran berkat rohani bagi teman dan sahabat Anda, agar teman-teman dan sahabat Anda diberkati juga melalui renungan yang saudara bagikan ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.